Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1137 yang lalu sudah mengungkapkan hal yang sangat penting, yaitu mengenai identitas kembarannya Shanks. Namanya adalah Vigarland Shamrock, dan dia merupakan putra dari Vigarland Garling. Shamrock saat ini menjabat sebagai pimpinan Ksatria Suci. Nah, tujuan Shamrock dan Gunko datang ke Elbaf adalah untuk membuat para raksasa Elbaf tunduk di bawah kaki pemerintah dunia. Karena Elbaf punya potensi yang sangat besar untuk mengulangi kejayaan mereka di masa lalu, yang disebut Shamrock pernah menguasai dunia baru. Nah, hal ini tentu mengingatkan kita pada ambisi Big Mom untuk menjalin aliansi dengan Elbaf dengan cara pernikahan politik. Saat itu Big Mom ingin menjodohkan Lola dengan Loki. Wah, aslinya serasi sih ya, Lola Loki. Tapi sayangnya rencana itu gagal karena Lola melarikan diri. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1138 mendatang, kita bisa akan melihat Vigarland Shamrock menghubungi Marie Joa. Di sini rencana awal mereka untuk memaksa Loki terlihat gagal. Sepertinya walaupun disiksa sampai tak bernyawa, Loki tetap tidak akan mau menjadi anggota Ksatria Suci. Sementara itu Im Sama dan para Gorosei bisa sedang berkumpul di ruang tahta saat menerima informasi dari Shamrock. Im Sama pun bisa memberikan informasi bahwa misi untuk mendapatkan Loki menjadi anggota Ksatria Suci adalah mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Bukan karena Loki adalah putra mahkota Elbaf, tetapi karena kekuatan dan juga buah iblis yang dimiliki oleh Loki. Ya, tentu status Loki sebagai putra mahkota Elbaf tidak akan berguna untuk menyatukan para raksasa, karena bisa dikatakan semua raksasa Elbaf membenci Loki karena sudah menghabisi Raja Halar. Nah, jika Loki mati, maka pemerintah dunia harus menunggu raksasa lain untuk memakan dan menggunakan buah iblis legendaris milik bangsa Elbaf. Dan itu tentu masih membutuhkan waktu lama. Hal ini akan sangat tidak efektif, mengingat musuh utama pemerintah dunia yaitu Joy Boy bisa dikatakan sudah terlahir kembali, atau Will of the dari Joy Boy sudah terlahir dalam diri Luffy, yang terwujudkan dalam sosok Gear 5-nya. Kemudian jika berhasil mengambil alih kekuatan para raksasa, pemerintah dunia pun bisa mengurangi kekuatan pasukan musuh, di mana saat ini para raksasa terlihat lebih condong kepada Luffy yang merupakan penerus tekad Joy Boy. Akhirnya Im Sama pun menyuruh Shamrock untuk mengurus masalah itu sendiri. Bagaimanapun caranya, Loki harus bergabung dengan Ksatria Suci dan Elbaf harus tunduk di bawah pemerintah dunia. Para Gorosei lain termasuk Garling tentu tak bisa membantah keinginan Im Sama. Mereka pun bisa hanya diam saja. Nah, scene berikutnya bisa beralih ke lokasi kelompok Luffy. Di chapter lalu mereka sudah menemukan seorang raksasa penjaga yang tergeletak di tanah. Raksasa itu tentu adalah raksasa yang sudah diserang oleh Gunko. Setelah menerima serangan itu, si raksasa jadi tumbang. Namun penjaga raksasa yang lain sepertinya selamat karena dia telah memberikan informasi keberadaan Loki, sehingga Shamrock dan Gunko bisa menuju dunia bawah. Beruntungnya penjaga yang ada di kastil itu pun bisa masih hidup. Setelah sadar, dia memberikan informasi tentang adanya dua penyusup yang datang ke kastil ini, dan kedua penyusup itu sedang bergerak ke lokasi Loki. Nah, mendengar hal itu Luffy jadi mengkhawatirkan keberadaan Loki. Tentu Loki yang terborgol batu laut tak akan bisa berbuat apa-apa jika diserang oleh para penyusup itu. Nah, kemudian Luffy meminta kunci borgol kepada si penjaga. Namun si penjaga bisa mengatakan bahwa kunci itu sudah dibawa oleh para penyusup karena mereka berniat untuk membebaskan Loki. Ya, setelah tahu bahwa kunci borgol Loki sudah tak ada di istana, Luffy dan Zoro segera bergerak menuju dunia bawah untuk memastikan keadaan Loki. Sementara Nami tentu akan melanjutkan misi pencarian hartanya. Di istana yang sudah tidak berpenghuni ini tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan harta karun yang tersimpan di sana.
Oke lanjut, sementara Luffy dan Zoro sedang menuju dunia bawah, Shin bisa berganti ke lokasi pesta para raksasa. Setelah satu penjaga ditemukan oleh Luffy, kini penjaga yang satunya bisa menuju ke lokasi para kesatria Elbaf yang sedang berpesta. Di sini dia pun mengungkapkan tentang kedatangan dua penyusup yang bisa langsung masuk ke kastil Elbaf menggunakan lingkaran teleportasi. Mendengar hal itu, Jarul bisa teringat dengan orang-orang yang pernah datang menemui Raja Halard beberapa tahun lalu. Nah, di sini bisa terungkap bahwa untuk mewujudkan perdamaian, Raja Halard bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah dunia. Raja Elbaf itu pun memberikan akses penggunaan lingkaran teleportasi di dalam istana agar para ksatria suci bisa langsung bertemu dengannya saat menjalin kerjasama. Jadi tak perlu menggunakan jembatan pelangi yang terlihat lebih merepotkan. Selain itu, para penduduk Elbaf tentu akan terganggu jika ada orang asing yang masuk ke wilayah Elbaf hingga ke dalam kastil. Nah, Jarul sendiri sebagai tetua Elbaf bisa tidak setuju dengan kerjasama Raja Halard bersama pemerintah dunia. Dan ketidaksetujuan itu juga disampaikan oleh Loki yang punya harga diri tinggi sebagai raksasa Elbaf. Ya, fakta bahwa Loki menolak tawaran untuk menjadi ksatria suci dan Tenryubito adalah bukti jika dia tidak haus kekuasaan, kekayaan, ataupun kenyamanan. Karena ketidaksetujuannya itulah Loki bertarung dengan Raja Halard. Sang raja mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap Loki. Namun ternyata Loki lebih kuat dari mereka semua. Para penjaga itu pun tak berdaya di hadapan Loki. Kemudian Jarul yang bisa punya pemikiran seperti Loki sepertinya tak lepas dari serangan sang raja. Jika diperhatikan, pedang yang tertancap di helm Jarul itu sangat mirip dengan pedangnya Raja Halard. Jadi mungkin saja yang melukai Jarul itu bukanlah Loki, tetapi Raja Halard. Namun tetua Jarul tetap menyimpan itu sebagai rahasia hingga datang waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Oke, itu aja prediksi untuk alur cerita di chapter 1128 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!